Selamat kepada penulis yang telah menyelesaikan ceritanya inspiratif, temanya hijrah cinta juga semakin menarik, dan selamat kepada pemenang, terus semangat menulis. Catatan untuk penulis, pertama, teknik penulisan itu harus dikuasai, apalagi menulis fiksi, jangan membuat bingung pembaca. Kisah fiksi banyak yang mengambil dari cerita kehidupan, ada yang harus diceritakan, ada juga yang ditahan dan tidak perlu diceritakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Hidayatullah. Saya didaulat untuk menjadi juri akhir ya dalam lomba novel di KBM ya. Ada 10 novel yang harus saya baca dan harus saya kritisi seperti itu. Dan konon itu hasil dari penjaringan juri-juri sebelumnya ya. Saya mengapresiasi lomba ini ya. Mengadakan lomba secara periodik itu menjadi sesuatu yang sangat diperlukan oleh apapun atau siapapun gitu ya. Nah, misalnya KBM sebagai satu platform digital menulis gitu ya di Indonesia bisa bersaing dengan cara seperti ini gitu. Nanti konten-kontennya, novel-novelnya menjadi novel-novel yang berkualitas dengan cara seleksi kejuaraan seperti ini gitu ya. Tentu saja ada beberapa catatan dari saya sebagai orang yang membaca 10 novel terbaik kali ini seperti itu ya. Catatan pertama, dari keseluruhan novel sebenarnya yang menjadi keinginan saya untuk membaca novel yang fresh gitu ya, ada kebaruan dan sebagainya, itu masih belum terjawab ya, karena di dalamnya 10 novel ini masih cerita-cerita yang klise gitu ya, cerita-cerita yang ada di berbagai media ya, di berbagai wahana selain di novel, ada juga di drama-drama gitu, ada di FTV, ada di sinetron gitu. Cerita cinta memang seperti itu, tetapi detailnya mungkin harus ada inovasi gitu ya. Memang judulnya Hijrah Cinta misalnya, tetapi kemudian bagaimana sebuah transformasi nilai itu dieksekusi dengan konflik-konflik yang fresh, atau dengan penokohan-penokohan yang juga relatif berbeda lah dengan yang lainnya ya, seperti itu. Nah, bagaimana sebuah penokohan bisa berbeda dan konflik yang fresh, yang segar gitu, yang baru, kemudian latar juga mendukung dengan optimal, itu dengan cara internalisasi gagasan kepada diri penulisnya gitu, atau internalisasi gagasan pada setting yang dipelajari, diriset secara khusus. Kita mungkin tahu ya, misalnya drama Korea gitu, kenapa laku? Menurut saya ada satu hal yang ditawarkan juga gitu, yaitu kekoreaan. Selain itu juga misalnya kedetilan karakter yang dimunculkan, apakah dia seorang jurnalis, apakah dia seorang penegak hukum, apakah dia seorang mahasiswa, seorang SMA gitu, bahkan ada yang seorang businessman gitu, atau banyak hal yang kemudian digarap dengan detail gitu. Begitu juga film-film Indonesia yang berhasil gitu ya, itu berbasiskan riset terlebih dahulu berdasar karakterisasinya. Jadi apapun yang terjadi, kemudian si setting itu memengaruhi taste ya, rasanya gitu. Nah, saya menemukan ini di beberapa misalnya di Aksara Pilihan Hati misalnya, itu adalah di kantornya itu agak detail gitu seperti ya. Kemudian juga ada Tak Sengaja Jatuh Cinta gitu, itu ada juga hal yang misalnya di New York, kemudian ada yang di sebuah kantor gitu, atau misalnya ada tentang bisnis di Jalan Hijrah Tuan Baskara gitu, atau juga di Akad Cinta tuh lumayan gitu ada dibandingkan yang lainnya.
Tapi itu juga masih kurang gitu. Populer atau tidak populer atau serius itu pilihan saja. Baik populer maupun yang serius harusnya menyeriusi detail cerita gitu ya. Detailnya harus diseriusi, termasuk karakterisasi di sini. Bagaimana seorang lika-liku bisnis misalnya, itu harus dipahami gitu. Harus dipahami secara detail sehingga si cerita itu saling bertaut, setting bertaut dengan penokohan, dengan konflik, dengan alur ya, dengan konflik, dengan gagasan, dengan amanat gitu. Jadi tidak hanya tema hijrah saja, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Cuma mungkin teman-teman berani saja mengungkapkan itu menuliskannya di platform digital ya seperti itu. Nah, saya memilih 3 cerpen yang terbaik menurut saya di 10 ini. Yang pertama Akad Cinta ya. Akad Cinta itu menurut saya hanya judulnya saja gitu, judulnya terlalu umum lah gitu, walaupun ada kata akad yang apa istilahnya populer ya oleh salah satu lagu, kemudian ditambah cinta, Akad Cinta. Jadi umum ini bisa menjadi daya tarik atau bisa menjadi sudah klise karena sudah lama ya, itu sudah lama. Tetapi menariknya ini diceritakan dengan sangat bagus ya, dengan sangat detail, dengan sangat santai gitu seperti itu, dan menarik untuk dibaca oleh siapapun gitu ya. Di sini ada biasa sih, misalnya si Praha gitu kemudian menjadi jatuh cinta kepada Arta di sini. Arta. Tapi di sini saya suka dengan nama-nama penokohannya ya. Ada Praha, ada Arta, Hastina gitu. Jadi dari pewayangan ada Sundanya, kemudian ada dialog-dialog yang daerah juga di situ ya. Kemudian konfliknya juga lumayan rumit gitu. Tetapi dieksekusi dengan sangat telaten seperti itu ya. Kemudian yang kedua juga ada Jalan Hijrah Tuan Bhaskara gitu. Jalan Hijrah Tuan Bhaskara ini juga bagus menurut saya karena di situ ada konflik yang apa ya istilahnya, membuat kita penasaran bagaimana sih seorang yang tadinya begitu begundal gitu kemudian menjadi sangat cinta kepada keluarganya. Nah, itu tidak dengan instan di eksekusinya gitu. Ada proses yang lumayan panjang. Juga dijaga si alur utama gitu yang diungkapkannya, bukan bukan fragmen peristiwa gitu yang sebenarnya tidak perlu diceritakan. Misalnya ada kan ada salah satu novel di 10 ini ada yang menceritakan perkelahian KDRT gitu terus-terusan gitu ya, konflik pertengkaran ini kan bahkan ada yang dipukul gitu. Itu adalah 1-2 mungkin ya sebagai pemicu konflik peristiwa bisa gitu. Tetapi kalau itu dilakukan sepanjang novel, jadi novel ini buat apa gitu ya, kecuali memang novelnya novel tentang itu gitu ya, kemudian diseriusi bahwa orang jadi mual gitu setelah membaca novel itu gitu. Tapi ini kan tidak, ini sama-sama tidak signifikan gitu. Jadi seolah-olah sulit menceritakan sesuatu yang inti karena misalnya kurang riset gitu ya, permasalahan karakterisasi tadi. Misalnya perjodohan di sini banyak ya, yang dijodohkan. Tapi di antara itu semua, misalnya Jalan Hijrah Tuan Bhaskara ini lumayan bagus. Kemudian endingnya juga bagus gitu ya. Endingnya bagus, walaupun happy ending, tetapi menuju ke happy ending itu banyak sekali lika-likunya. Kemudian yang ketiga ini saya Aksara Pilihan Hati juga bagus ya. Saya suka sekali dengan penokohannya di situ gitu. Kemudian transformasi karakterisasinya bagus. Kemudian detail penokohan dan settingnya juga bagus seperti itu ya. Tapi ya tadi sebenarnya semua ini masih bisa lebih baguskan lagi, didetilkan lagi, diriset lagi gitu. Masalah-masalah yang berhubungan dengan identitas itu menjadi penting di dalam novel. Karena novel ini bukan
bukan hanya sekadar cerita gitu dari A sampai Z, tapi A kenapa, di mana gitu, kemudian mau apa gitu. Kalau misalnya A sampai Z hanya alurnya saja, ini kan bisa terjadi di mana saja, bisa terjadi di Korea, di India, di Turki atau di Amerika gitu. Setting tidak berpengaruh, karena dia hanya menciptakan konfliknya aja. Padahal Indonesia dengan keindonesiaannya, dengan kejawaan, kesundaan, kejakartaan itu luar biasa bisa diolah. Atau keperempuanan bahkan dia tentang kerudung, tentang jilbab, tentang perempuan itu hanya bisa ditulis oleh seorang perempuan yang kemudian detailnya akan dapat ya oleh perempuan. Atau sebaliknya gitu, yang laki-laki yang meriset, berimajinasi, dan kemudian dia gabungkan dengan riset dia tentang perempuan, baik dia melihat ibunya, melihat istrinya, melihat adiknya dan sebagainya, melihat kasus-kasus keperempuanan. Ada ya novel-novel laki-laki yang bercerita tentang perempuan dan berhasil, atau sebaliknya perempuan tentang laki-laki. Kadang-kadang kita kan karakterisasi itu ditulis oleh perempuan, ketika ada tokoh laki-laki itu jomplang, atau serasa tokoh laki perempuan gitu karena yang tulisnya perempuan. Nah, ini menjadi catatan. Jadi template bahwa cerita itu pola umumnya, yang cerita itu hanya menyajikan konflik saja gitu. Alur selesai cerpen novelnya, itu menurut saya itu langkah pertama dari menulis novel. Setelah itu harus dimasukkan karakterisasi yang luar biasa, atau sejak awal sudah dibangun melalui ide dan setting karakterisasi dan berbagai unsur novel yang by riset, tidak hanya sekadar menceritakan. Dan yang terakhir, harus selesai. Ada novel yang bagus di sini, mungkin saya tidak akan ceritakan yang mana gitu, tapi ternyata di ujung itu belum selesai sebetulnya. Di sinopsisnya tidak janji di sinopsis tidak ada di novelnya karena belum selesai. Oh ini bagus, sayang sekali gitu, tapi belum selesai. Tapi ada yang selesai, ya Kak Cinta kalau misalnya itu menjanjikan ada sequelnya, tidak apa-apa gitu. Karena nanti mungkin ada sequelnya, atau bahkan ada Easter egg-nya itu atau apalah gitu, pecahan dari novel ini nanti ada untuk tokoh ini itu tidak apa-apa. Tapi kalau tidak selesai dalam satu kasus itu, wah itu fatal menurut saya. Walaupun bagus ya, tapi tidak selesai karena sinopsis itu semacam janji juga ya. Sinopsis tidak dieksekusi sampai tuntas, sampai tamat. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Saya terinspirasi oleh kesungguhan teman-teman peserta ini untuk menulis seperti itu ya. Tapi sekali lagi, tentu saja kualitas harus ditingkatkan terus sampai menjadi novel yang layak untuk dikonsumsi atau dibaca dan mencerdaskan. Tidak hanya hiburan saja. Hiburan sudah sangat banyak membludak sekarang. Yang dibutuhkan itu hiburan yang bergizi gitu ya, hiburan yang bergizi. Sekarang novel di platform itu menjadi alternatif hiburan yang luar biasa gitu. Jadi persaingannya adalah pada level berikutnya, bergizi atau tidak, bagus atau tidak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.